Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Rifa Nurmulki. Oke, hari ini saya akan membahas tentang Rifa Nurmulki, khususnya tentang pengakuan yang sudah disampaikannya di kanal YouTube pribadinya beberapa hari kemarin. Seperti yang kita ketahui, Rifa Nurmulki itu akhirnya blak-blakan tentang kondisinya, tentang karirnya, dan juga tentang apa yang terjadi terhadap dirinya sebagai pemain voli, khususnya pemain voli profesional. Nah, teman-teman bisa untuk melihatnya atau menontonnya secara langsung, tapi kalau belum menontonnya, saya akan merampungkan beberapa poin penting dari pengakuan atau dari curhat yang disampaikan oleh Rifa Nurmulki di kanal YouTube pribadinya beberapa hari kemarin. Jadi salah satu yang diakui oleh Rifa Nurmulki adalah kondisinya saat ini memang sudah menurun. Bahkan mantan pemain Surabaya Samator itu mengakui bahwa dirinya saat ini sudah jelek. Ada banyak faktor yang membuat Rifa Nurmulki akhirnya mengakui bahwa saat ini kondisinya memang menurun. Salah satunya adalah Rifa Nurmulki itu mengakui dirinya itu memang kurang latihan dalam beberapa waktu terakhir. Karena apa? Salah satunya memang adalah karena dirinya itu sempat tidak bermain di Proliga setelah Surabaya Samator itu absen, dan juga karena waktu itu sempat ada pandemi COVID. Selain itu juga Rifa Nurmulki itu mengakui bahwa dirinya itu memang sempat tidak menjalani latihan secara rutin sebagai pemain profesional, dan hal itu memang sangat mengganggu kondisi fisiknya sebagai seorang atlet, khususnya sebagai seorang pemain voli. Dirinya membandingkan ketika dirinya itu masih bergabung dengan Surabaya Samator. Saat itu Rifa Nurmulki mengakui bahwa dirinya dan para pemain Surabaya Samator lainnya itu menjalani latihan pagi dan sore secara teratur. Meskipun demikian, Rifa Nurmulki di dalam kanal YouTube pribadinya itu juga mengakui bahwa dirinya itu tetap menjalani tarkam di sela-sela latihan bersama Surabaya Samator. Meskipun demikian, Rifa Nurmulki itu juga mengakui bahwa dirinya itu sempat hanya latihan menjelang Liga atau Proliga itu diselenggarakan, dan itu memang sangat tidak kondusif atau sangat tidak bagus bagi kondisi fisik Rifa Nurmulki sebagai salah satu pemain voli terbaik yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara lagi tentang latihan yang dilakukan oleh Rifa Nurmulki atau dijalani oleh Rifa Nurmulki, dirinya itu mengakui bahwa selama break itu atau selama dirinya itu mengalami masa-masa yang quote and quote cukup tidak baik, adalah dirinya itu latihannya itu hanya lari-lari atau di gym saja. Bahkan dirinya itu juga mengakui bahwa latihan yang dilakukannya atau dijalaninya itu memang tidak teratur, terutama setelah dirinya itu mendapatkan sanksi dari PBVSI. Nah, Rifa Nurmulki itu juga mengakui bahwa dirinya itu sempat merasa sangat putus asa setelah mendapatkan hukuman dari PBVSI karena dirinya itu tidak bisa tampil di turnamen voli ataupun kejuaraan voli internasional. Bahkan di dalam pengakuannya, Rifa Nurmulki itu mengakui bahwa dirinya itu memang hanya ingin fokus di tarkam saja. Selain itu karena apa? Faktor lainnya adalah dirinya tidak bisa abroad, tapi ternyata anggapan Rifa Nurmulki itu ternyata salah. Karena apa? Di dalam kanal YouTube pribadinya, Rifa Nurmulki itu mengakui bahwa tarkam atau turnamen antar kampung itu memberikan efek yang sangat negatif terhadap para atlet, khususnya kalau kita bicara tentang atlet voli atau pemain voli yang ada di Indonesia. Rifa Nurmulki membenarkan bahwa tarkam itu memiliki efek yang jelek untuk kondisi fisik para pemain. Salah satunya adalah para pemain yang menjalani tarkam di berbagai daerah, di berbagai turnamen voli ataupun kejuaraan voli, itu pasti fisiknya itu akan merasa sangat capek. Selain itu, kelelahan itu juga diperparah dengan kurangnya istirahat karena para pemain yang ikut tarkam itu harus non-stop menjalani pertandingan dari satu laga ke laga lainnya sesuai dengan permintaan pihak yang menyewa atau menggunakan jasa mereka. Selain itu juga Rifa Nurmulki itu menyoroti bahwa tarkam itu akan membuat para pemain voli itu akan berkurang porsi latihannya secara baik. Karena apa? Para pemain voli yang khususnya kalau kita bicara profesional seperti Rifa Nurmulki, Doni Haryono, Farhan Halim, Nizar Zulfikar, Rendita Mamilang, Megawati Hangistri Pertiwi, itu tentu harus menjalani latihan sesuai dengan porsinya, dengan sangat teratur dan sesuai dengan menu yang sudah diberikan oleh para pelatih yang dimana mereka bergabung ke sebuah klub. Nah, menurut Rifa Nurmulki, ketika para pemain profesional, pemain voli yang menjalani tarkam itu capek, mereka itu akan jadi malas untuk berlatih.
Ini adalah alasan yang masuk akal karena apa? Para pemain tentu memang akan lebih badannya itu, kalau bahasa anak sekarang itu akan mager ketika mereka sudah benar-benar capek karena tenaganya diforsir ketika mereka menjalani tarkam atau turnamen voli antar kampung. Selain itu juga Rifa Nurmulki itu menyoroti bahwa para pemain tarkam itu akan berkurang dari sisi recovery setelah mereka tampil di turnamen voli ataupun kejuaraan voli antar kampung. Nah, efek lainnya yang juga sangat berbahaya menurut Rifa Nurmulki di dalam kanal YouTube-nya beberapa hari kemarin itu adalah tarkam yang dilakukan terus-menerus itu rawan membuat para atlet voli itu mengalami cedera. Hal itu tentu sangat masuk akal karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Rifa Nurmulki bahwa latihan yang berkurang, kemudian badan yang sangat lelah atau sangat capek, kemudian jam tidur yang tidak teratur, dan juga recovery yang tidak tertata dengan baik, itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi para pemain, khususnya para atlet voli yang ada di Indonesia. Nah, hal itu tentu menjadi sebuah catatan tersendiri bagi para pemain, khususnya para pemain voli yang menjalani tarkam, agar mereka itu harus menyesuaikan antara pertandingan dengan kebutuhan fisik mereka sendiri, karena yang tahu adalah diri mereka sendiri. Nah, Rifan itu juga mengakui bahwa dirinya itu datang ke Jepang hanya ingin belajar untuk lebih baik lagi. Salah satunya adalah dirinya itu ingin menjalani latihan dengan lebih benar dan juga ingin menjalani gaya hidup yang lebih benar setelah Rifan itu bergabung dengan Wolfsburg Nagoya yang berlaga di kasta tertinggi Liga Jepang. Rifan di dalam pengakuan di kanal YouTube pribadinya itu juga mengakui bahwa dirinya itu tidak mempermasalahkan ketika hanya mendapatkan kesempatan menit bermain yang sedikit selama bergabung dengan Wolfsburg Nagoya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Rifan itu menegaskan bahwa dirinya itu ingin belajar sehingga dirinya itu menerima tawaran untuk bergabung dengan Wolfsburg Nagoya yang bertanding di Liga Jepang. Rifan itu juga menyatakan bahwa orang yang ngerti tentang dirinya, khususnya tentang dunia voli, itu tidak perlu dijelaskan lagi tentang kondisi atau situasi yang saat ini sedang dialaminya. Selain itu juga Rifan itu mengakui bahwa dirinya merasa sangat bangga setelah bergabung dengan tim seperti Wolfsburg Nagoya. Karena apa? Wolfsburg Nagoya itu bukanlah tim ecek-ecek, bukanlah tim sembarangan. Bahkan Rifan itu mengakui bahwa Wolfsburg Nagoya itu merupakan tim yang bagus di Liga Jepang. Nah, Rifan itu juga merasa sangat bangga karena dirinya itu menjadi pemain voli Indonesia yang saat ini, khususnya sektor putra, yang saat ini menjadi satu-satunya pemain yang bisa bergabung dengan klub yang ada di Liga Jepang. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang pengakuan yang disampaikan oleh Rifa Nurmulki? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar karir Rifa Nurmulki itu semakin baik lagi, dan juga kita doakan agar kondisi fisik dan juga performa Rifa Nurmulki itu semakin baik, bahkan bisa kembali ke performa terbaiknya. Tidak lupa kita berdoa agar timnas voli Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.